Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar administrasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Elza Ardiana Della dari kelompok 1. Administrasi pendidikan tersusun dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ad yang berarti kepada, ministro yang berarti melayani. Kata administrasi dapat diartikan sebagai pengabdian atau pelayanan terhadap suatu objek tertentu. Administrasi pendidikan menurut para ahli, yang pertama Depdiknas RI, administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personal, material, dan spiritual demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut M. Nalik Purwanto, administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Ketiga, menurut Good Carter V, administrasi pendidikan adalah segenap teknik dan prosedur dipergunakan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Keempat, menurut Nazevich, administrasi pendidikan adalah suatu proses yang berurusan dengan penciptaan, pemeliharaan, stimulasi, dan penyatuan tenaga-tenaga dalam suatu lembaga pendidikan dalam usaha mensterilisasikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kelima, menurut Dasuki dan Somantri, administrasi pendidikan adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Yang keenam, menurut Oteng Sutisna, administrasi pendidikan adalah suatu upaya mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung dengan orang-orang dan kelompok-kelompok demi mencapai tujuan pendidikan anak-anak. Yang terakhir, menurut Hardi Nawawi, administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan, terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi pendidikan. Yang ketiga, terlaksananya kontinuitas administrasi pendidikan. Dan yang terakhir, terlaksananya pendidikan seumur hidup. Baiklah, selanjutnya dasar dan tujuan administrasi. Administrasi pendidikan dapat berjalan baik dan berhasil mencapai tujuan apabila memiliki dasar-dasar yang tepat. Nah, dasar-dasar tersebut terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, prinsip efisien. Prinsip efisiensi. Seorang administrator akan berhasil mendapatkan kesuksesan bila seseorang administrator tersebut mampu menggunakan sumber daya atau sumber tenaga secara baik ataupun efisien. Yang kedua, prinsip pengolahan. Seorang administrator dapat berhasil dengan efektif dan efisien jika sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya apabila ia melakukan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol semua kegiatan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengolahan. Prinsip ini pada dasarnya penghindaran diri seseorang administrator dari hal-hal yang cenderung bersifat negatif dalam melakukan administrasi dan pekerjaan. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif.
Seorang administrator akan berhasil dengan baik jika ia menggunakan prinsip kepemimpinan yang efektif, yakni kepemimpinan yang memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia, dimensi pelaksanaan tugas, dimensi situasi, dan kondisi yang ada. Yang terakhir, prinsip kerjasama. Seorang administrator akan berhasil jika dia mampu mengembangkan kerjasama secara baik antar setiap orang yang terlibat dalam organisasinya. Kemudian, tujuan administrasi pendidikan secara garis besar, tujuan pendidikan administrasi pendidikan tersebut adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Menurut Sergiovanni dan Carver, ada 4 tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama, efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, dan yang terakhir kepuasan kerja. Nah, dari keempat tujuan tersebut, digunakan kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Dalam pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin dengan menggunakan kemampuan dana, tenaga seminimal mungkin, namun memberikan hasil yang bagus. Lanjut, fungsi dan proses administrasi pendidikan. Adapun beberapa fungsi administrasi pendidikan, yang pertama adalah perencanaan, planning. Perencanaan dalam administrasi pendidikan mencangkup apa saja yang dilakukan dengan cara melakukannya. Yang kedua, pengorganisasian, organizing. Pengorganisasian merupakan kegiatan penyusun dan pembentukan hubungan kerja antar individu. Maka, kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. Yang ketiga, koordinasi atau coordinating. Koordinasi adalah upaya untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam bertindak. Yang keempat, komunisasi atau communicating adalah merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program administrasi pendidikan. Aktivitas komunikasi tersebut meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan yang maksud baik secara tulis maupun lisan. Kelima, pengawasan atau supervision. Pengawasan ini sangat penting dilakukan untuk hal-hal yang dilakukan tersebut dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. 6. Kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemampuan yang sesuai dengan jabatan yang diberikan. Penganggaran atau budgeting. Budgeting adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan kata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.